Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih umur yang panjang. Salam dan salawat tak lupa pula kita hantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yakni Nabi membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang yang disinari dengan cahaya iman dan takwa. Adapun kesempatan pada malam hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rencana strategi daerah atau Renstrada, di mana materi pada kesempatan ini berasal dari mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mangga Barani, NIM 200, General 209. Yang pertama adalah pengertian rencana strategi daerah atau Renstrada. Pengertian rencana strategi daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Adapun latar belakang, penjelasan tentang keadaan tantangan yang dihadapi oleh daerah, rangkuman situasi saat ini, dan alasan mengapa diperlukan rencana strategis daerah. Tujuan dan visi misi, penjelasan mengenai visi jangka panjang daerah, penetapan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh periode tertentu. Analisis lingkungan, yang pertama evaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan di daerah seperti yang pertama faktor demografi atau analisis melibatkan pemahaman tentang populasi, pertumbuhan penduduk, distribusi usia, struktur etnis, migrasi, dan perubahan demografi lainnya yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang kedua, faktor ekonomi. Evaluasi kondisi ekonomi termasuk aspek seperti PBD daerah, tingkat pengangguran, inflasi, indeks pembangunan manusia, produktivitas ekonomi sektor unggulan, pertumbuhan ekonomi, dan peluang investasi. Adapun yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Analisis ini melibatkan penilaian tentang nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan sikap masyarakat daerah. Dalam daerah tersebut, aspek-aspek sosial dan budayanya yang perlu dipertimbangkan meliputi pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial dan keadilan sosial, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk. Adapun beberapa faktor lainnya yakni faktor politik, faktor teknologi, faktor ini termasuk teknologi informasi, komunikasi, transportasi, energi, dan inovasi lainnya. Adapun yang ketujuh, faktor lingkungan. Identifikasi peluang dan ancaman yang harus diperhatikan. Yang pertama, analisis internal. Analisis internal dalam rancangan strategis daerah adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap sumber daya, kemampuan, dan kondisi internal suatu daerah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan daerah tersebut. Analisis ini membantu pemerintah daerah untuk memahami posisi mereka saat ini, mengidentifikasi aset yang dapat dimanfaatkan, serta mengevaluasi keterbatasan yang perlu dibatasi. Adapun evaluasi kekuatan dan kelemahan internal daerah. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Strategi yang harus sesuai dengan kondisi dan potensi suatu daerah. Selanjutnya, strategi pembangunan. Strategi pembangunan adalah rencana strategis daerah dan akan bervariasi tergantung pada tujuan dan kebutuhan masing-masing daerah. Namun, secara umum terdapat beberapa strategi yang sering digunakan dalam
pembangunan suatu daerah. Berikut salah satu contoh strategi tersebut: pembangunan infrastruktur fokus pada pengembangan dan perbaikan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem transportasi, listrik, air bersih, dan sanitasi. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Rincian strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan visi daerah. Ini merupakan salah satu strategi pembangunan. Penjelasan tentang pendekatan langkah-langkah dan prioritas pembangunan. Adapun pengembangan infrastruktur. Rencana pengembangan infrastruktur yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan daerah fokus pada sektor kunci seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan lain-lain. Peningkatan sumber daya manusia melalui beberapa tahapan. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja daerah. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kolaborasi dengan industri, program magang, pembinaan karir, pemantauan pasar kerja, pemberdayaan perempuan. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja suatu daerah. Di sini dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasional sangat penting. Pengembangan program pendidikan relevan dan kebutuhan pasar kerja lokal dan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan industri yang berkembang di daerah tersebut. Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu peningkatan sumber daya manusia. Memastikan keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja sangat penting. Menghapus hambatan-hambatan gender dan memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan pekerjaan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja secara keseluruhan. Program pelatihan pendidikan dan pengembangan yang direncanakan. Yang pertama, pengembangan ekonomi merupakan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Yang kedua, penekanan pada sektor-sektor unggulan dan diversifikasi ekonomi. Adapun yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berupa program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah. Yang kedua, inisiatif pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Adapun yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Rencana untuk memantau dan mengevaluasi implementasi rencana strategi daerah, pengukuran kinerja, indikator keberhasilan, dan mekanisme penyelesaian jika diperlukan. Mungkin sampai di sinilah pemaparan singkat dari pemahaman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.